Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi dengan saya Jonanda Putri. Nah, kali ini kita akan mengapresiasi prosa fiksi, yakni sebuah cerita yang berjudul Jangan Takut Jatuh Cinta karya Yulismar. Yang akan kita bahas adalah yang pertama, hubungan antar unsur intrinsiknya. Yang kedua adalah analisis karya dengan pendekatan mimetik. Dan yang ketiga adalah kita akan mengambil beberapa peristiwa dan akan memposisikan diri saya jika saya menjadi tokoh yang ada dalam cerita Jangan Takut Jatuh Cinta karya Yulismar ini. Nah, jika penasaran, jangan lupa saksikan video ini hingga selesai ya. Terima kasih. Sebelum pembahasan lebih lanjut, kita simak dulu sinopsis dari cerita Jangan Takut Jatuh Cinta. Seorang wanita yang bernama Wanudia yang sedang mabuk asmara pada seorang pria, dan dia menganggap bahwa pria ini adalah cinta sejatinya. Namun ia mendapat pertentangan dari ayahnya. Walaupun begitu, dia mendapat pertentangan dari sang ayah, ia tetap mencintai laki-laki ini setulus hatinya. Wanudia adalah perempuan yang sangat keras kepala. Terbukti ketika ia sangat kekeh dengan hubungannya, sehingga membuat ayahnya pun menyetujui hubungan dia dengan lelaki itu. Namun, ekspektasi tak seindah kenyataan. Cinta yang Wanudia bangun selama ini ternyata membawa kesedihan dan yang sangat mendalam untuk dirinya, dan menjadikan masa lalu yang begitu kelam untuk hidupnya. Setelah kita menyimak sinopsis dari cerita tersebut, kita akan bahas yang pertama, yaitu hubungan antar unsur intrinsik. Yang akan kita bahas adalah hubungan tema dengan tokoh dalam cerita Jangan Takut Jatuh Cinta. Cerita yang berjudul Jangan Takut Jatuh Cinta karya Yulismar ini mengangkat tema percintaan dan juga pertentangan dari orang tua yang tidak setuju dengan pilihan dari sang anak. Dari cerita ini kita bisa mengambil sedikit pembelajaran bahwa apapun yang dilarang oleh kedua orang tua adalah hal yang paling baik. Yang pertama, hubungan tokoh Wanudia dengan tema percintaan. Dalam kutipan, "Aku, Wanudia, belia yang baru pandai menatah dan dalam asmara loka, terkesima dalam elok rayu pemujanya, asa melambungkan dapat cinta yang amarta." Dari kutipan ini terlihat jelas bahwa sang tokoh Amedia dalam tema percintaan baru mengenal cinta dan langsung cinta mati kepada sang pria. Tokoh yang kedua yaitu ayah dengan tema percintaan. Terdapat dalam kutipan, bagaimana dulu kukuhkan ayah mendapat bunda yang sudah beranak pinak. Bukankah ditentang keras juga oleh keluarga? Namun ayah kekeh pada pendirian karena ayah yakin bundalah sang pelipur lara. Dari kutipan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ayah juga merasakan tema percintaan dalam cerita ini, dan ayah juga bucin kepada sang bunda sebelum mendapatkannya. Selanjutnya, hubungan tokoh dengan tema cinta yang dilarang dalam kutipan, "Kau pikir semudah itu kau junjung asa, kau bak pemabuk yang tak kenal lagi logika," hardi ayah pada putrinya. Dalam kutipan ini, hubungan tokohnya yaitu ayah yang melarang Wanudia yang sangat mencintai laki-laki ini. Dari tokoh ini, ayah tidak menyukai bahwa Wanudia yang sudah bak pemabuk yang tak kenal lagi dengan logika, karena Wanudia sudah cinta mati dengan sang pria. Selanjutnya kita akan menganalisis karya ini dengan pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik adalah pendekatan yang mengkaji karya sastra berkaitan dengan realitas atau kenyataan. Dalam cerita Jangan Takut Jatuh Cinta karya Yulismar ini, hubungan dari pendekatan mimetik dengan karya sastra ini sangat jelas karena dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali orang tua yang melarang anaknya ataupun bertentangan dengan pilihan sang anak. Cerita dari karya Yulismar yakni Jangan Takut Jatuh Cinta banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yakni di mana sang anak memiliki calon dan ditentang oleh orang tua karena orang tua merasa bahwa calon sang anak adalah orang yang tidak baik. Nah, mengapa begitu? Karena firasat orang tua cukup besar dalam mengenal calon untuk anaknya. Seperti dalam cerita ini,
bahwa ending dari cerita ini adalah sedih, yakni ketika Wanodia mendapatkan luka yang sangat dalam ditinggal sang kekasih yang begitu ia puja-puja. Nah, daripada itu sering sekali terjadi di kehidupan nyata. Maka daripada itu janganlah kita menentang orang tua maupun tidak mendengarkannya, karena apapun yang disampaikan oleh orang tua adalah hal yang paling baik. Maka daripada itu kita sebagai anak harus patuh serta menaati apa yang diberitahu oleh orang tua kita. Pembahasan selanjutnya adalah saya memposisikan diri saya sebagai tokoh utama dan apa yang akan saya perbuat jika saya di posisi tokoh pertama. Yang pertama yaitu Wanodia. Jika saya menjadi Wanodia dalam kutipan penentangan bahwa dia sangat mencintai sang pria, saya akan mendengarkan perkataan kedua orang tua saya dan tidak akan melanjutkan hubungan saya dengan sang pria tersebut. Selanjutnya, jika saya menjadi ayah, saya akan tetap menentang apabila pilihan anak saya adalah orang yang tidak baik. Tetapi saya akan mencari orang yang baik dan tepat menurut saya untuk anak saya. Saya tidak sekedar menentang, tapi saya memberi solusi dan juga memberi calon untuk anak saya. Dan jika anak saya setuju, maka saya akan menikahkannya, dan jika tidak, saya akan mencarikan yang lebih baik dari yang baik. Nah, itu adalah sedikit tentang analisis dari cerita Jangan Takut Jatuh Cinta karya Yulismar. Nah, jika penyampaian saya bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.